Shalom adik-adik semua. Senang sekali pada pagi hari ini Ibu Maria bisa ketemu lagi dengan adik-adik sekolah minggu GKJ Bambu Kuning. Wah, semoga semua adik-adik dalam kondisi yang sehat ya. Adik-adik tahu nggak, pada pagi hari ini kita mau apa? Ada yang bisa bantu jawab? Hah? Mau jalan-jalan ke mall? Bukan. Mau apa? Mau ke taman mini? Juga bukan. Ibu kasih tahu ya, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama dengan teman-teman semua, terkhusus anak-anak sekolah minggu GKJ Bambu Kuning. Kita akan memuji nama Tuhan melalui cerita Alkitab Anak. Wah, senangnya ya, akhirnya kita ketemu lagi di hari Minggu dan kita bersama-sama akan memuji nama Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Itu yang paling penting. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai cerita Alkitab Anak ini, mari kita bersama-sama berdoa, meminta bimbingan Roh Kudus agar semua dilancarkan hingga akhir. Yuk adik-adik, sama-sama kita lipat tangan, tundukkan kepala dan tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini, pagi di mana kami semua anak-anak-Mu bisa berkumpul. Sebentar Tuhan, kami akan memulai cerita Alkitab Anak ini. Kiranya Tuhan menyertai dari awal hingga akhir, hingga apa yang akan kami lakukan, memuji nama-Mu Tuhan dan mendengarkan firman-Mu dapat disampaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik di rumah, Ibu pengen tahu nih, siapa yang mau ikut Tuhan Yesus? Siapa yang ingin selalu jadi anaknya Tuhan Yesus? Coba angkat tangannya tinggi-tinggi. Wah, senang sekali. Ternyata adik-adik semua yang ada di rumah ingin selalu ikut Tuhan Yesus. Yuk, agar Tuhan Yesus senang mendengar dan melihat anak-anak yang mau ikut Tuhan Yesus, sama-sama kita memuji Tuhan Yesus dengan menyanyikan lagu Ikut Tuhan. Ikut Tuhanku, kesini, kesana, hanya ikutku. Ikut Yesus, ikut ke sorga. Aku ikut sampai ajalku. Dengan Roh Kudus dan dengan firman-Nya, Ia selalu membimbing daku. Dalam senang, dalam susah, aku ikutku. Aku ikut sampai selamanya. Aku ikut Tuhanku. Kesini, kesana, hanya ikutku. Ikut Yesus, ikut ke surga. Aku ikut sampai ajalku. Dengan Roh Kudus dan dengan firman-Nya, Ia selalu membimbing daku. Dalam senang, dalam susah, aku ikutku. Aku ikut sampai selamanya. Adik-adik yang baik, sebentar lagi kita akan membaca Alkitab dan juga mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita sama-sama berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau boleh mengumpulkan kami anak-anak-Mu di sini. Sebentar, kami anak-anak-Mu yang ada di rumah, bersama-sama akan membaca Alkitab Tuhan, mendengarkan firman-Mu dan juga akan melihat video mengenai firman-Mu Tuhan. Kiranya apa yang akan kami lihat dan apa yang akan kami dibaca di Alkitab menjadi panutan kami, panduan kami dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari, terkhusus anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Semoga anak-anak-Mu selalu menjadi anak-anak yang baik dan selalu setia mengikut-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, bersama-sama kita akan membaca Alkitab dari Kisah Para Rasul 5 ayat 27 sampai dengan 32. Ibu ulangi. Kisah Para Rasul 5 ayat 27 sampai dengan 32. Bagi adik-adik yang belum bisa membaca, nanti kita tolong papa mama atau kakaknya untuk membacakan ya, atau bisa mendengarkan dari ibu.
Sudah dibuka semuanya? Mari kita bersama-sama membaca Alkitab. Demikian firman Tuhan. Kisah Para Rasul 5 ayat 27 sampai dengan 32. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menagungkan darah orang itu kepada kami." Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia." Demikian firman Tuhan. Cerita tentang Alkitab, para rasul dan pemuka agama. Ini adalah para rasul. Halo. Mereka adalah pengikut Tuhan Yesus saat Tuhan Yesus masih di bumi. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan menyuruh Roh Kudus untuk menolong mereka. Mereka memberitakan tentang Tuhan Yesus ke semua orang, bahkan melakukan mujizat-mujizat. Orang yang sakit disembuhkan. Mereka terus menceritakan tentang Tuhan Yesus ke orang banyak. Bahkan orang-orang mulai percaya dengan Tuhan Yesus. Tetapi para pemuka agama tidak suka. Mereka cemburu. Mereka menyuruh penjaga untuk menangkap para rasul dan memasukkannya ke penjara. Tetapi malaikat Tuhan datang dan membukakan penjaranya. Malaikat Tuhan berkata, "Pergilah dan beritakan tentang Tuhan Yesus dimanapun." Seperti yang malaikat Tuhan perintahkan, para rasul kembali memberitakan Injil Tuhan Yesus. Di samping itu, para pemuka agama sibuk berdebat dan memerintahkan para penjaga untuk membawa para rasul ke sana. Tetapi para rasul sudah hilang. Wait, what? Para penjaga langsung melaporkannya ke pemuka agama. Kemudian terdengarlah kabar bahwa para rasul sudah kembali memberitakan tentang Tuhan Yesus di tengah-tengah masyarakat. Tangkap mereka! Para rasul kembali ditangkap dan dibawa ke pemuka agama. Para pemuka agama pun berkata, "Kami sudah memberi perintah agar kamu tidak memberitakan orang itu. Kenapa kamu masih melakukannya?" Iya sih, tapi Tuhan berkata kita harus mentaati perintah Tuhan dibanding manusia. Tuhan Yesus telah disalibkan, tetapi sekarang Tuhan sudah di surga. Tuhan Yesus disalibkan agar kita bertobat dan dosa kita diampuni. Hal tersebut membuat pemuka agama marah. Mereka memutuskan untuk membunuh para rasul. Tetapi datanglah seorang rabi bernama Gamaliel. Ia memerintahkan para rasul untuk keluar dulu. Teman-teman, membunuh para rasul tidak akan merubah apapun, malah akan membuat masalah. Kenapa tidak kita lepaskan saja mereka? Para pemuka agama setuju, dan mereka memanggil kembali para rasul, tidak untuk dibunuh tetapi untuk dipukuli. Jangan pernah lagi kalian memberitakan tentang Yesus. Para rasul pergi dengan bersuka cita karena Tuhan boleh menyelamatkan mereka. Mereka kembali memberitakan tentang Tuhan Yesus dari rumah ke rumah, dan mereka bersaksi dan mengajar kepada orang-orang bahwa Yesus adalah juru selamat. Adik-adik, demikian video mengenai salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus
Yang kala itu ketika Tuhan Yesus telah disalibkan, ia bersama murid-murid yang lain menyebarkan dan mengajarkan ajaran kasih Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekitar. Namun ternyata apa yang dilakukan oleh Petrus itu pemuka agama di kala itu tidak setuju, sehingga menangkap Petrus dan beberapa murid yang lain di penjara agar Petrus tidak mengajarkan apa yang telah diajarkan Tuhan Yesus. Padahal ajaran Tuhan Yesus itu baik dan benar. Nah, dengan tetap teguh akan pendiriannya dan tetap percaya bahwa ajaran Tuhan Yesus yang baik, Petrus akhirnya tetap mengajarkan ajaran Tuhan Yesus. Dan meskipun ia dicemooh dan dipenjara kembali, ia tidak takut karena Petrus tahu bahwa apa yang diajarkan itu merupakan hal yang baik. Nah, demikian juga misalkan dalam kehidupan sehari-hari, misalkan adik-adik sedang menghadapi ujian karena merasa kurang cukup belajar, maka adik-adik terpaksa harus mencontek agar mendapatkan nilai yang baik dengan harapan bahwa papa mama nanti akan senang dengan nilai yang kita dapatkan. Padahal nilai yang baik itu ternyata didapatkan dari hasil mencontek. Padahal ketika nanti ayah atau ibu papa mama kalian tahu, pasti papa mama kalian akan sedih. Maka lebih baik adik-adik semua mengerjakan semua ujian itu seorang diri tanpa mencontek hasil kerjaan temannya. Nah, supaya hasilnya baik, adik-adik harus rajin belajar, mengulang-ulang pelajaran dan juga mendengarkan penjelasan guru-guru kalian di sekolah dengan baik, sehingga nanti ketika kalian ujian, kalian mendapatkan nilai yang baik berdasarkan hasil kerja keras kalian. Dan pastinya papa mama tahu bahwa semua ujian itu, hasil-hasil ujian itu merupakan hasil kerja keras kalian. Papa mama pasti bangga. Begitupun Tuhan Yesus. Memang kita tahu bahwa mengikut Tuhan Yesus itu sulit, menunjukkan kebenaran Tuhan Yesus itu memang sulit. Tapi untuk menjadi anak-anak Tuhan, kita harus seperti itu. Kita harus selalu mengajarkan kebenaran dan menunjukkan kebenaran Tuhan Yesus. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan tadi, mari kita sama-sama berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman yang Engkau berikan kepada kami, Tuhan. Kami percaya bahwa kami bisa menjadi murid-Mu seperti Bapak Petrus, ya Tuhan. Kami akan selalu menyuarakan kebenaran ajaran-Mu, ya Tuhan, sehingga orang-orang di sekitar dapat melihat bahwa Tuhan Yesus baik, ajaran Tuhan Yesus itu baik. Dan meskipun kami dicemooh, meskipun kami diejek, kami akan selalu bertindak dengan benar agar nama-Mu Tuhan Yesus selalu agung dimanapun berada. Dan kami percaya kami akan selalu ikut Engkau, Tuhan, sampai kapanpun. Tuhan, doa yang tidak sempurna ini akan kami tutup dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Itu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, yuk kita sama-sama menyanyikan satu buah lagu dengan judul Ikut Yesus, Aku Mau Ikut Yesus. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, ke tempat manapun ku ikut Yesus. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, kemana ya pimpin ku mau ikutnya. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, ke tempat manapun ku ikut Yesus. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, kemana ya pimpin ku mau ikutnya.
kita mengakhiri cerita Alkitab anak ini, Ibu akan mengajak adik-adik semua untuk menyanyikan satu buah lagu, Mengikut Yesus Keputusanku. Ayo kita nyanyikan sama-sama. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, dunia di belakang, salib di depan, dunia di belakang, salib di depan, dunia di belakang, salib di depan. Ku tak ingkar. Adik-adik semua, kita pasti yakin akan selalu ikut Tuhan Yesus sampai kapanpun, sampai Tuhan Yesus datang lagi ke dunia ini. Nah adik-adik, sebelum kita akhiri cerita Alkitab anak ini, kita sama-sama akan tutup dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau boleh mengizinkan kami anak-anak-Mu ini untuk mendengarkan firman-Mu, bersama-sama memuji nama-Mu Tuhan dengan penuh sukacita. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mengakhiri cerita Alkitab anak pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan selalu menjaga kami, melindungi anak-anak-Mu ini, beserta kedua orang tua, adik kakak, dan keluarga-keluarga yang lain Tuhan. Jadikanlah anak-anak-Mu ini anak yang selalu setia kepadamu Tuhan, selalu mengikuti Engkau Tuhan, dan selalu juga menyuarakan kebenaran akan ajaran kasih-Mu Tuhan, sampai kapanpun. Juga bantu anak-anak ini agar anak-anak bisa tumbuh kembang dengan baik ya Tuhan, dan dilancarkan dalam segala pelajaran sekolahnya dan juga kegiatan-kegiatan anak-anak yang lain. Berikan selalu kami kesehatan Tuhan, sehingga kami suatu saat nanti dapat bertemu kembali di dalam ruang ibadah sekolah minggu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya, amin. Nah adik-adik, jangan lupa selalu jaga kesehatan dan selalu lindungi diri kalian, dan tetap setia ikut Tuhan Yesus sampai kapanpun. Dah.